Jadi kalau sudah baik, dua lapis ini. Lapis yang pertama sudah baik, tamat nenahnya, rukuk sujudnya, iktidalnya, perkataannya, tingkah laku baik, maka ayat datang mengatakan baik itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Salatnya itu dapat mencegah, menghilangkan, mentiadakan, membersihkan segala perbuatan maksiat mudah itu. Ini Allah sudah izin melepaskannya. Jadi taubat itu bukan karena hal-hal apa, tapi karena Allah. Tak ada dosa yang tak diampuni oleh Allah. Taubatlah kepada Allah dengan meraih salat. Saya bacakan ayat kedua, inna salata tanha 'anil fahsya'i. Dan salat itu subuh, asar, maghrib, isya itu dapat membersihkan, menghilangkan, mentiadakan segala perbuatan nista, perkataan, meminum arak yang haram, tingkah laku yang tidak baik, durhaka dengan ayah, membuat sesuatu yang baik di masyarakat. Dengan sholat itu Allah bersedia mengampuni, tapi betul-betul sholat itu sampai ke hatinya, sampai lapis itu raya. Sampai lapis yang kedua itu masih bersih, berzikir lagi dia. Ditanya pada ahlinya nanti. Berzikir lapis pertama, lapis kedua berzikir dengan i'tikad yang khusus bagus, berzikir ya. Datanglah ayat hadis yang kedua mengatakan inna sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk ingat-ingat aku. Di sini baru diharapkan akan jadi pemimpin yang baik. Memimpin rumah tangga akan baik, memimpin sesuatu pekerjaan akan baik. Karena di dalam ini bukan rusak itu. Kalau hati ini rusak binasa, maka binasalah yang dipimpinnya. Kalau hati ini binasa, binasalah apa yang diamalkannya. Hati binasalah tingkah laku apa yang dilaksanakannya sesuai dengan hadis inna fil jasadi mudghatan idza surhal jasadu kullu fa idza fasada jasadu kullu ala wahil qulub. Di dalam diri manusia paling sempurna ini kan usulan ini bolak-balik. Kalau baik dari sempurna ini kebaiklah seluruh tubuh manusia. Berkata baik, tingkah laku baik, sopan santunnya baik, akhlaknya baik, mencari rezeki baik, ayolah amalnya baik, sedekah wakaf baik, terhadap mak ayahnya dia baik, terhadap masyarakat baik. Ini tanda-tanda salat mereka sudah ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha kama ridha. Lapis kedua itu Pak. Tapi salat kita, zikir kita, buat juga otorikat, tapi tingkah laku masih bohong juga. Tuhan tahu kita berbuat yang tak baik. Tuhan tahu, orang tidak tahu, tapi Tuhan yang pernah mendengar. Yaitu wahwasanya Allah Allah itu mendengar dan melihat apa yang kita berbuat itu. Sekarang dia punya itu, Tuhan menengok. Jadi kalau sudah betul-betul hakikat pengabaran, hakikat ini baik, nampak. Realisasi kenyataannya nampak. Ini anak yang soleh. Kalau berbuat soleh, betul-betul nampak tingkah lakunya. Berkata itu lemah lembut baik, sopan santunnya baik. Ini yang kita harapkan pemimpin-pemimpin macam kami Indonesia sana. Ini akan harapan. Kembali ajar Rasulullah balik memperbaiki ini. Jadi kita sudah baik ini, semuanya baik. Tidak baik ini, apapun yang terjadi akan baik. Jadi untuk baik ini dalam kurikulum. Tanda baik ini pula laku ketiga. Pertama laku fotografi sudah baik, hati sudah baik, sudah baik. Rohani inilah tuan-tuan yang salah ya. Rohani inilah yang dipanggil Tuhan. Waktu kudrat menangkal sudah dicabut oleh Allah dan satu saat kita dikena semuanya.
ditinggikan oleh Tuhan. Kuping dengan gelas ini akan ditutup oleh Tuhan. Mata melihat akan digelap oleh Tuhan. Di saat nyawa keluar, disedotkan air sudah tidak mempan sudah. Sedot pertama mungkin dapat sedikit lagi. Kedua, ia kembali di samping dia. Kalau sudah tidak menerima air sesedot ini lagi, apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ini kata Allah akan ditolong kau. Rumah dulunya pula 7 tingkat. Mobilnya anak 5 semua pakai mobil anak. Tengok kebun sawahnya pula sampai beberapa ribu hektar. Hari ini kata Allah tak dapat semua orang lagi ini. La ilaha illallah. Saya pada masih sudah apa yang menolong. Panggil doktor, doktor tidak mempan. Panggil dokter tidak bisa. Bukan tidak mempan obat itu. Bukan buat tidak nyawa dah. Buat tidak ada obatnya sudah. Ingat kita semua ini. Pasti kena semua kita nyakit. Jangan anggar-anggar kita. Kaya miskin, kena berpangkat atau tidak sampai ada kaji ini lapis yang ketiga dipanggil oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ini tak dapat ditolong saudara. Apapun kitanya, apapun kekayaan, doktor mana kau undang, luar negeri dibawa sampai ke sana, mereka mau tunggu sana. Tak ada sini dia sampaikan angkat sana mereka menunggu sana yang orang habis balik bangkai kan kembali. Jadi untuk ini kita fikirkan diri apalah ta'atul akal kita. Bagaimana bersihkan ini? Semalam saya utarakan 4 macam dosa di manusia. Pertama dosa tak sholat, tak puasa, minum arak, puaka, jalan daging. Tolong sudah. Tak puasa, tak apa perbuatan maksiat di dalam tulang sudah. Tidak puasa, tak puasa, tak bersolat semua di dalam tulang sudah. Dalam darah sudah. Coba keluarkan sekarang. Jangan tunggu nanti. Waktunya mana keluar, jangan ada ini benda lagi. Sebab saya dengar ayat dibacakan oleh anak Nasrul Khalifah waktu tawajuh kita. Apa kata beliau? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya paman baca itu. Kata nampak saya. Yang tenang, yang suci kembali, yang suci, yang tenang ingat Allah. Irji'i ila rabbiki, pulang pada Allah. La ilaha illallah. Diundang Tuhan yang mau keluar di Bapak. Nyawa yang bersih diundang Tuhan. Dipanggil Tuhan. Irji'i ila rabbiki, pulang padaku. Wadkhuli fi ibadi. Hambaku yang ini, yang tenang ingat aku ni hambaku. Wadkhuli, jangan di syurga tempat kau. Kita ayat-ayat membaca ayat ini saja. Allah saksikan kenyataan itu bagaimana cuma kita akan diri kita. Itulah persiap ketiga itu. Lebih sotor banyak ini. Menasabkan alam uri, alam yang halus, tak nampak dipandang ini benar lagi. Lapis yang ketiga dia, lapis keempat dia. Inilah yang terakhir. Terakhir inilah tak dapat lebih dipandang lagi bagaimana hakikat diri yang kembali kepada Allah itu. Sehingga hadis ada menerangkan kalau bukanlah pribadi hakikat roh itu tidak tinggal sekarang sampai akhir hayatnya, sehingga nafas